Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai Microsoft Word 2013 atau aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata merupakan aplikasi pada perangkat lunak yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti administrasi kantoran. Aplikasi pengolah kata yang digunakan saat ini terdiri atas berbagai macam bentuk sesuai dengan keperluan pengguna atau user, diantaranya Microsoft Word, Notepad, Lotus Word Pro, S-Word, WordPad, Corel Word Perfect, Style Office Writer, ataupun Open Office Writer. Untuk kebutuhan umum, aplikasi yang sering digunakan adalah Microsoft Word. Oleh karena itu, bab ini akan membahas aplikasi Microsoft Word secara menyeluruh. Bisa kita lihat di sini ada tampilan utama Microsoft Word 2013. Di sini ada 11 fitur dari Microsoft Word 2013, berikut penjelasannya. 1. Ruler. Berguna untuk membantu user menentukan margin, spasi baris, dan letak kalimat dalam dokumen, serta mengatur posisi layout pencetakan. 2. Quick Access Toolbar. Terdiri atas beberapa icon yang dapat di-drop atau ditambah dan dikurangi, yang merupakan fitur paling sering diakses pengguna ketika bekerja dengan dokumen seperti save, email, dan quick print. 3. Ribbon. Susunan tab yang berisi tool dengan fungsi tertentu seperti home, insert, dan page layout, dan sebagainya. 4. Title. Menunjukkan informasi nama file dokumen yang sedang dikerjakan. 5. Group Ribbon. Kelompok fitur dalam tab ribbon dengan kategori tertentu seperti dalam ribbon home memiliki fitur pengaturan, font, numbered, order list, dan lainnya. 6. Minimize, maximize, dan close. Terdiri atas icon minimize untuk memperkecil tampilan, icon maximize untuk memperbesar tampilan, dan icon close untuk menutup dokumen. 7. Scroll bar untuk menggeser dokumen ke atas atau ke bawah. 8. Layout type, menentukan jenis tampilan layout dokumen yang akan ditampilkan seperti print layout, full screen reading, dan web layout. 9. Zoom control, untuk mengatur skala tampilan dokumen. 10. Word count, memberikan informasi jumlah word atau kata yang diketik dalam dokumen. 11. Page number, memberikan informasi tentang posisi halaman dokumen dalam jumlah total halaman atau page. Fungsi-fungsi Word. 1. Pengaturan tata letak dokumen atau page layout. Pada pembuatan sebuah dokumen, penting untuk memperhatikan keindahan tampilan informasi pada lembar kerja yang dihasilkan. Hal ini dapat dihasilkan dengan melakukan pengaturan pada tata letak dokumen lembar kerja. A. Pengaturan orientasi. Langkah-langkah pengaturan orientasi adalah sebagai berikut. Pertama, klik bar page layout. 2. Klik icon orientation, kemudian tentukan jenis orientasi halaman. Terdapat dua jenis orientasi halaman, yaitu portrait atau vertikal dan landscape atau horizontal. Nah, ini berikut gambarnya. B. Pengaturan ukuran kertas. Langkah-langkah pengaturan ukuran kertas adalah sebagai berikut. Pertama, klik bar page layout. 2. Klik icon size yang berada di bawah icon orientation. Nah, berikut gambarnya. Yang C. Pengaturan margin. Langkah-langkah pengaturan margin adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik bar page layout pada bagian page setup group. Kemudian klik margin. 2. Akan muncul kotak dialog untuk pengisian margin. 3. Atur ukuran margin kiri, left margin, margin kanan, right margin, margin atas, top margin, dan margin bawah, bottom margin sesuai kebutuhan. Dan 4. Klik OK. Nah, berikut gambarnya. D. Pengaturan jarak baris. Langkah-langkah mengatur jarak baris adalah sebagai berikut. 1. Blok naskah atau tulisan yang akan diatur jarak barisnya. 2. Klik bar page layout, pilih paragraf. 3. Akan muncul kotak dialog untuk pemilihan jarak baris yang akan digunakan. 4. Klik dan pilih pada bagian line spacing, kemudian tentukan jarak baris yang diinginkan. Ada single, 1.5 lines, double, at least, exactly, dan terakhir multiple. 5. Klik OK. Nah, berikut gambarnya.
2. Pengaturan font. Tahapan berikutnya yang perlu dilakukan ketika bekerja dengan Microsoft Word adalah mengatur settingan terhadap format font dengan mengklik bar Home. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 9 fitur, berikut penjelasannya. Yang A, font, mengatur jenis font yang akan digunakan atau dengan menekan kombinasi tombol Ctrl plus Shift plus F. B, font size, menentukan besar ukuran font atau dengan menekan kombinasi Ctrl plus Shift plus P. C, bold, mencetak huruf tebal atau dengan menekan Ctrl plus D. D, italic, mencetak huruf miring atau dengan menekan Ctrl plus I. E, underline, mencetak huruf bergaris bawah atau dengan menekan Ctrl plus U. F, font color, mengatur warna font yang digunakan dalam dokumen secara default berwarna hitam, tetapi Anda dapat memilih warna lain sesuai dengan kebutuhan. G, change case, mengatur format penulisan kalimat seperti huruf awal kalimat selalu besar, sentence case, mengecilkan semua huruf dalam kalimat, lowercase, setiap font dalam kalimat memiliki huruf besar semua, uppercase, setiap awal kata font menjadi besar, capital H word, dan mengubah huruf awal menjadi kecil jika bersifat sentence case atau sebaliknya, toggle case. Yang H, grow font, menambah ukuran huruf atau dengan menekan tombol Ctrl plus tanda huruf besar. I, shrink font, mengurangi ukuran font atau dengan menekan tombol Ctrl plus tanda kurang kecil. 3. Pengaturan paragraf. Paragraf merupakan sekumpulan kalimat yang disusun dengan baik dan saling berkaitan satu sama lain yang menggambarkan ide atau pokok pikiran yang disampaikan dalam bentuk kata-kata. Untuk mengatur pengaturan paragraf pada Microsoft Word, Anda dapat memilih bar Home Group Ribbon Paragraph. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 14 fitur, berikut penjelasannya. Yang A, bullets, icon ini digunakan untuk membuat urutan list dengan simbolis tertentu seperti lingkaran bulat hitam, tanda cetang, kubus, dan lainnya. B, numbering, icon ini digunakan untuk mengatur jenis list berdasarkan penomoran seperti angka, alfabet, angka Romawi, dan lainnya. C, multi-level list, icon ini berfungsi untuk mengurangi settingan indent pada dokumen sehingga bergeser ke kiri. D, increase indent, icon ini berfungsi menambah indent yang menyebabkan kata bergeser sebanyak 1 tab ke kanan. E, line and paragraph spacing, icon ini berfungsi untuk mengatur jarak seperti baris antar baris. F, show or hide, icon ini berfungsi untuk menandai paragraf tertentu. G, paragraph, ketika icon ini diklik akan tampil jendela dialog tentang konfigurasi pengaturan paragraf dalam dokumen. H, short, icon ini berfungsi untuk mengatur pengurutan kalimat berdasarkan alfabet. I, justify atau Ctrl plus J, icon ini berfungsi mengatur alignment paragraf agar secara otomatis menyesuaikan dengan label dokumen. J, align text right atau Ctrl plus R, icon ini berfungsi mengatur alignment paragraf agar rata kanan. K, border setting, icon ini berfungsi mengatur border dalam sebuah paragraf yang bisa diatur border atas, bawah, kanan, dan kiri. L, center atau Ctrl plus E, icon ini berfungsi untuk mengatur alignment paragraf berada di tengah. M, shading, icon ini berfungsi memberikan warna background pada kalimat atau paragraf yang di-block. N, align text left atau Ctrl plus L, icon ini berfungsi mengatur alignment paragraf agar rata kiri. 4. Penyisipan gambar, equation, dan table. A. Menyisipkan gambar. Di dalam kertas kerja Microsoft Word, kita dapat membuat atau menyisipkan objek gambar yang dapat berasal dari file gambar yang telah ada atau dengan mencuplik objek gambar dari hasil print screen. Langkah-langkah untuk menyisipkan gambar adalah sebagai berikut. 1. Klik bar insert. 2. Pada group illustration terdapat pilihan untuk memasukkan picture, online picture, shape, smart art, chart, dan screenshot. 3. Klik sesuai pilihan gambar yang diinginkan. Nah, berikut gambarnya. B. Menyisipkan equation. Equation pada Microsoft Word terdapat pada ribbon bar insert dan terdapat pada group symbols.
Fasilitas ini berfungsi untuk penulisan rumus atau formula perhitungan. Adapun langkah-langkah menyisipkan equation adalah sebagai berikut. 1. Letakkan kursor pada posisi yang akan dibuat atau disisipkan equation. 2. Klik bar insert. 3. Klik icon equation pada grup simbol. 4. Pada kotak dialog interaktif, pilih contoh equation yang telah disediakan atau membuat baru dengan mengklik insert new equation. 5. Pada teks, tab equation here, ketik rumus atau formula yang diperlukan. 6. Rumus atau formula yang telah Anda klik dan masukkan dapat diubah sesuai kebutuhan. Nah, berikut gambarnya. Yang C, menyisipkan tabel. Langkah-langkah menyisipkan atau membuat tabel dalam Microsoft Word adalah sebagai berikut. 1. Letakkan kursor pada posisi yang akan dibuat atau disisipi tabel. 2. Klik insert, pilih tabel. 3. Sebuah drop down box akan muncul. Klik dan tahan mouse, kemudian tarik untuk memilih jumlah baris dan kolom yang ingin dimasukkan ke dalam dokumen. Nah, berikut gambarnya. 5. Penggunaan indentasi, header, dan footer. A. Penggunaan indentasi dalam Microsoft Word dapat diatur penggunaan indentasi paragraf terdapat margin kiri, margin kanan, atau keduanya. Selain itu dapat menggunakan indentasi hanya pada baris pertamanya saja. B. Penggunaan header atau footer. Header atau footer terletak pada menu bar insert yang terdapat dalam grup header dan footer. Selain itu, Microsoft Word juga telah dilengkapi dengan contoh-contoh header dan footer yang sudah siap digunakan sesuai kebutuhan dokumen. Fungsi fasilitas tersebut diantaranya yaitu sebagai pendukung keperluan dokumen dalam hal pembuatan kop surat, penomoran halaman, dan sebagainya. Penggunaan header. Langkah-langkah penggunaan header adalah sebagai berikut. 1. Klik ribbon bar insert. 2. Pada grup header dan footer, klik icon header. 3. Pada kotak dialog interaktif, pilih contoh bentuk header yang dibutuhkan. Nah, berikut gambarnya. Untuk mengubah format header, misalnya memasukkan gambar, memberikan penomoran, menyisipkan tanggal, dan mengatur posisi header, dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Klik 2 kali pada header. B. Pada bar design, lakukan pengaturan dan perubahan sesuai kebutuhan dokumen. Penggunaan footer. Pengaturan footer hampir sama persis dengan pengaturan header, yang membedakan hanya letak footer yang ada di bagian bawah halaman. 6. Pembuatan daftar isi atau table of content. Langkah-langkah pembuatan daftar isi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang A. Membuat tulisan atau naskah terlebih dahulu, kemudian membuat format daftar isi. Yang B. Ketika menulis naskah, kita langsung menentukan bagian mana yang akan dimasukkan ke dalam daftar isi. Nah, berikut gambarnya. Pembuatan daftar isi juga dapat menggunakan style, contohnya heading 1 dan heading 2. Di dalam Microsoft Office Word, Microsoft Word ada beberapa pilihan. Selain itu, kita pun dapat memodifikasi sendiri gaya yang ada untuk menentukan pembuatan daftar isi secara otomatis. Sebelum melakukan pembuatan daftar isi, kita sudah harus mengetahui berapa level yang akan dibuat atau heading. Contoh daftar isinya sebagai berikut. Biasanya heading 1 itu digunakan untuk bab 1, pendahuluan judul di atas. Untuk heading kedua digunakan untuk sub-sub bab. Langkah-langkah membuat table of content dengan menggunakan styles yaitu sebagai berikut. Yang A. Klik home, pilih styles jika menggunakan styles standar untuk heading 1. Kemudian blok kalimat yang akan tampil dalam daftar isi. B. Untuk heading 2, blok kalimat yang akan tampil dalam daftar isi, klik heading 2. C. Lakukan seterusnya sampai selesai. Nah, berikut contoh gambarnya. Yang C. Membuat daftar gambar. Fungsi daftar gambar adalah mempermudah pengelolaan dan penambahan gambar. Dengan fasilitas table of figures, penomoran gambar dapat dilakukan secara otomatis sehingga tidak perlu pada setiap gambar dilakukan pengaturan. Adapun langkah-langkah membuat daftar gambar adalah sebagai berikut. 1. Klik pada gambar, kemudian klik ribbon bar reference. 2. Pada block caption, klik icon insert caption. 3. Pada kotak dialog caption, klik tombol new label. Pada kotak dialog new label, di kolom caption ketikkan gambar. 4. Klik OK. Nah, berikut gambarnya. 5. Setelah itu muncul dialog caption, pilih label dan position, sesuaikan dengan kebutuhan. 6. Siapkan halaman untuk daftar gambar. Pada grup caption, klik icon insert table of figures. Nah, di bawahnya berikut gambarnya.
7. Pada kotak dialog table of figures, klik caption label pada area general. 8. Pilih nama label yang telah dibuat. 9. Klik OK dan akan muncul daftar gambar seperti berikut pada halaman yang ditunjuk. Penggunaan shape. Dalam Microsoft Word terdapat juga fitur shapes yang berguna untuk menyisipkan garis, kotak, lingkaran, dan lain-lain. Sesuai dengan keinginan, langkah-langkah menyisipkan shape adalah sebagai berikut. 1. Klik bar insert. 2. Pada group illustration pilih insert shape. 3. Pilih bentuk shape yang diinginkan. Nah, berikut gambarnya. F. Mencetak file atau dokumen pada aplikasi pengolah kata. Langkah-langkah dalam mencetak file atau dokumen pada Microsoft Word adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik file, pilih print atau tekan tombol Ctrl dan paste secara bersamaan. 2. Akan muncul kotak dialog seperti di bawah. 3. Pilih jenis printer yang tersambung dengan komputer atau laptop. 4. Pilih halaman yang akan dicetak, pilih print all page jika akan mencetak semua halaman, tetapi jika yang dicetak hanya sebagian, maka ketikkan halaman yang akan dicetak. Jika semua sudah selesai, klik print untuk memulai pencetakan. Nah, berikut contoh gambarnya. Sekian materi pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.